Selamat datang. Kali ini kita akan bedah tuntas konsep ESG. Tapi kita nggak akan lihat ini sebagai tren sesaat ya. Kita akan membedahnya sebagai sebuah kerangka kerja strategis yang sekarang jadi pusat dari cara kita menilai perusahaan dan mengalokasikan modal, khususnya dalam konteks pembangunan dan keuangan berkelanjutan. Semuanya berawal dari satu pertanyaan yang sangat mendasar ini. Pertanyaan yang menggeser paradigma ekonomi dan akhirnya melahirkan kerangka kerja ESG. Jadi mari kita telusuri gimana ceritanya kita bisa sampai di titik ini. Untuk menjawabnya, kita akan ikuti peta jalan ini. Kita mulai dari evolusi konsepnya, lalu kita definisikan kerangka kerjanya dengan jelas, sampai kita analisis bagaimana ESG menjadi alat strategis untuk manajemen risiko dan penciptaan nilai dalam konteks pembangunan global. Oke, mari kita mulai dari akarnya. Ide soal ESG ini nggak muncul begitu saja dalam semalam. Ini adalah puncak dari evolusi pemikiran selama puluhan tahun tentang bagaimana seharusnya peran sebuah korporasi dalam masyarakat yang lebih luas. Lini masa ini penting banget. Coba kita lihat perjalanannya. Dari sebuah peringatan di tahun 72, lalu berkembang jadi komitmen etis lewat CSR, sampai sekarang jadi kerangka kerja yang bisa diukur dan terintegrasi penuh dalam keputusan investasi. Ini adalah pergeseran besar, dari yang tadinya cuma kesadaran, sekarang jadi aksi yang terukur. Nah, karena konsepnya terus berevolusi, sering banget muncul istilah yang tumpang tindih. Jadi penting sekali buat kita, terutama dalam analisis di level magister, untuk bisa membedakan dengan presisi antara ESG, CSR, dan keberlanjutan. Inilah intinya, 3 pilar ESG. Dan ini bukan sekedar daftar periksa ya, ini adalah sebuah kerangka untuk mengevaluasi kinerja non-finansial perusahaan yang ternyata punya dampak finansial yang sangat material, mulai dari risiko iklim, cara mengelola karyawan, sampai kualitas dewan direksi. Tabel ini ngebantu banget buat membedakannya. Coba bayangkan begini, keberlanjutan itu adalah visinya, tujuan jangka panjangnya, misalnya jadi perusahaan net zero. CSR itu bisa jadi salah satu programnya, seperti menanam pohon. Nah, ESG itu adalah metriknya, alat ukurnya. Seberapa efisiensi penggunaan energi perusahaan, gimana rantai pasoknya. Itulah yang dilihat oleh investor. Nah, ini dia titik baliknya. Dulu ESG mungkin dianggap cuma soal reputasi. Tapi sekarang persepsinya sudah bergeser total. ESG telah berevolusi menjadi instrumen strategis yang inti, baik untuk menciptakan nilai maupun untuk mengelola risiko. Ini ide utamanya. Tolong pegang ini baik-baik. ESG sekarang berfungsi seperti sebuah lensa. Lensa untuk melihat dan memitigasi risiko-risiko non-tradisional yang bisa mengancam kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka panjang. Ini benar-benar mengubah cara kita mendefinisikan apa itu risiko. Jadi, gimana cara kerjanya? Sederhananya, ESG itu membuat risiko yang tadinya tak terlihat jadi kelihatan dan bisa diukur. Risiko abstrak seperti perubahan iklim diubah jadi faktor konkret seperti risiko transisi energi. Ketidakpuasan karyawan diubah jadi tingkat turnover. Ujung-ujungnya, ini semua memperkuat stabilitas keuangan perusahaan. Dan ini bukan cuma soal bertahan atau mitigasi resiko ya. Justru sebaliknya, kalau perusahaan proaktif mengintegrasikan ESG, ini bisa membuka banyak sekali peluang untuk menciptakan nilai baru. Lewat inovasi produk hijau, efisiensi operasional, sampai loyalitas pelanggan yang lebih kuat. Transformasi ini kan nggak cuma didorong dari dalam perusahaan. Jujur saja, faktor pendorong yang paling kuat itu justru datang dari luar, yaitu tekanan dan pengaruh yang sangat besar dari pasar keuangan global. Dulu, investasi yang memperhatikan aspek sosial ini cuma dianggap sebagai ceruk kecil atau niche. Namanya socially responsible investing. Sekarang, wah, sudah jadi komponen utama dalam analisis fundamental yang dilakukan oleh dana-dana investasi terbesar di dunia. Ini mencerminkan perubahan yang fundamental banget dalam peran investor institusional. Dari yang tadinya cuma penyedia modal yang pasif, mereka sekarang bertransformasi menjadi agen perubahan yang aktif. Kutipan ini benar-benar menangkap realitas barunya. Bayangkan ya, dengan triliunan dolar dana kelolaan, tuntutan mereka soal kinerja ESG itu punya kekuatan nyata untuk membentuk ulang perilaku perusahaan di seluruh dunia. Mereka punya banyak senjata untuk memberikan pengaruh. Praktik ini dikenal sebagai active stewardship. Ini bisa berupa dialog langsung dengan manajemen, menggunakan hak suara mereka dalam RUPS untuk isu-isu ESG, bahkan sampai mendorong pemerintah untuk membuat regulasi yang lebih ketat. Oke,
Terakhir, mari kita tarik mundur dan lihat gambaran yang lebih besar. Bagaimana semua tren di level perusahaan dan pasar modal ini nyambung ke agenda pembangunan global kita semua? Disinilah peran kunci ESG. Ia menjadi semacam jembatan. Jembatan yang menerjemahkan tujuan-tujuan global yang sifatnya makro seperti SDGs menjadi strategi dan metrik kinerja yang bisa dieksekusi oleh sektor swasta. Dengan kata lain, waktu sebuah perusahaan meningkatkan skor ESG-nya, misalnya dengan mengurangi emisi atau memperbaiki standar kesejahteraan karyawannya, ia itu nggak cuma sedang mengelola risikonya sendiri. Pada saat yang bersamaan, ia secara langsung berkontribusi pada pencapaian agenda pembangunan berkelanjutan global. Tentu saja perjalanannya nggak mulus-mulus aja. Ada tantangan besar di depan. Dua yang paling utama adalah kurangnya standarisasi data yang bikin susah membandingkan apel dengan apel dan juga resiko greenwashing, di mana perusahaan hanya polesan luarnya saja yang hijau. Keduanya sedang coba diatasi lewat regulasi yang lebih ketat. Sebagai penutup, saya ingin melemparkan pertanyaan ini kepada Anda. ESG itu bukan lagi sekedar teori di buku teks, tapi sebuah instrumen yang sangat praktis dan kuat. Pertanyaan krusialnya, bagi Anda yang nantinya akan menjadi pemimpin di bidang ini adalah, bagaimana Anda akan menggunakan instrumen ini untuk mengarahkan modal demi menciptakan perubahan yang nyata dan berkelanjutan?